Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C, ingin mempresentasikan materi The Revenue Cycle, Sales to Cash Collection. Berikut nama dan NPM dari anggota kelompok 1. Ada Henita Verina Amalia Putri Grengan, NPM 19 013 010 008. Ada Sukma Mega Suryani FM, NPM 19 013 010 013. Ada Rahma Putri Nur Isnaini, NPM 19 013 010 033. Ada Rahma Atika Putri, NPM 19 013 010 043. Ada Anya Tamara Vina Audita, NPM 19 013 010 059. Dan ada Wahyu Ramadan, NPM 19 013 010 177. Di sini saya Henita Verina Amalia Putri Grengan, NPM 19 013 010 008, ingin mempresentasikan tentang Introduction. Revenue cycle atau siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan informasi tentang operasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa ke pelanggan dan pengumpulan pembayaran tunai untuk penjualan tersebut. Nah, di sini ada the context diagram of the revenue. Saya akan menjelaskan terkait diagram tersebut. Pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan customer atau pelanggan. Nah, informasi tentang aktivitas siklus pendapatan ini itu juga mengalir ke siklus akuntansi. Nah, pada expenditure cycle atau siklus pengeluaran dan production cycle atau siklus produksi, ini menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Lalu the human resource management atau payroll cycle atau siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Lalu the general ledger dan reporting function atau buku besar dan fungsi pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat untuk harga yang tepat. Nah, untuk mencapai itu semua, maka manajemen harus membuat keputusan kunci berupa pertanyaan, yaitu 1. Sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan individu dan keinginan. 2. Berapa banyak inventaris yang harus dibawa dan di mana inventaris itu harus ditempatkan. 3. Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirimkan ke pelanggan? Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman itu sendiri atau mengalihkan ke pihak ketiga yang spesial dalam logistik? 4. Berapa harga optimal untuk setiap produk atau layanan? 5. Haruskah kredit diberikan ke pelanggan? Jika iya, persyaratan kredit apa yang harus ditawarkan? Dan berapa banyak kredit yang harus diberikan ke pelanggan individu? 6. Bagaimana pembayaran pelanggan diproses untuk mengoptimalkan arus kas? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini itu memandu bagaimana sebuah organisasi melakukan 4 pendapatan dasar aktivitas siklus seperti yang terlihat pada gambar diagram ini, yaitu level 0 data, flow diagram, revenue cycle. Nah, pada diagram ini kan terdapat yang lingkaran hijau itu 1.0 sales order entry atau entry pesanan penjualan, 2.0 shipping atau pengiriman, 3.0 billing atau penagihan, dan 4.0 cash collection atau koleksi kas. Nah, selanjutnya sistem informasi siklus pendapatan. Nah, seperti pada kebanyakan organisasi besar, AOE menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Dalam sistem informasi siklus pendapatan, ada 2 subbab, yaitu proses serta ancaman dan pengendalian. Subbab pertama yaitu proses, pelanggan AOE dapat memesan langsung melalui internet.
Selain itu, tenaga penjualan menggunakan portable laptop untuk memasukkan pesanan saat menelpon pelanggan. Seperti yang terlihat pada slide ini, ada gambar overview of ERP system designed to support the revenue cycle. The sales department atau departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana pesanan awal diterima, sistem ini dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu warehouse dan shipping department tentang penjualan yang disetujui. Lalu warehouse dan shipping employees atau gudang dan pengiriman karyawan memasukkan data tentang aktivitas segera setelah dilakukan sehingga memperbarui informasi tentang status persediaan secara real time. Nah, setiap malam, the invoice program atau program faktur berjalan dalam mode batch yang menghasilkan faktur kertas atau elektronik untuk pelanggan yang membutuhkan faktur. Nah, beberapa dari pelanggan EOE ini masih mengirimkan cek ke salah satu bank daerah yang telah didirikan oleh EOI secara elektronik. Tetapi semakin banyak yang mengirimkan pembayaran secara elektronik. Nah, setiap hari ini bank mengirim EOI file yang berisi data pengiriman uang yang digunakan sistem untuk memperbarui data perusahaan saldo akun kas dan akun pelanggan. Subbab yang kedua yaitu ancaman dan pengendalian. Terdapat aktivitas 1, masalah umum selama seluruh siklus pendapatan. Pada aktivitas ini ada ancaman 1, data master tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya melalui kontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data master, tinjauan semua perubahan pada data master. Ancaman yang kedua, pengungkapan tidak sah dari informasi sensitif. Pengendaliannya melalui kontrol akses, enkripsi, tokenisasi informasi pribadi pelanggan. Ancaman 3, hilang atau rusaknya data. Pengendaliannya melalui prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Ancaman 4, performa buruk. Pengendaliannya melalui laporan manajerial. Lalu, aktivitas 2, entry pesanan penjualan. Ancaman 1, pesanan tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendaliannya melalui kontrol edit entry data, pembatasan akses ke data master. Ancaman 2, pesanan tidak valid. Pengendaliannya melalui tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Ancaman 3, akun tak tertagih. Pengendaliannya melalui batas kredit, otorisasi khusus untuk menyetujui penjualan ke pelanggan atau penjualan baru yang melebihi batas kredit pelanggan, dan usia piutang. Lalu ancaman kelima, stock out atau kelebihan inventaris. Pengendaliannya melalui sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan barcode atau RFID, pelatihan, perhitungan fisik persediaan secara berkala, perakiraan penjualan, dan laporan aktivitas. Ancaman 6, kehilangan pelanggan. Pengendaliannya melalui sistem CRM, situs web swadaya, dan evaluasi yang tepat dari layanan pelanggan. Lalu aktivitas 3, pengiriman. Ancaman 1, memilih item yang salah atau jumlah yang salah. Pengendaliannya melalui barcode dan teknologi RFID. Rekonsiliasi daftar pengambilan dengan detail pesanan penjualan. Ancaman 2, pencurian inventaris. Pengendaliannya melalui pembatasan akses fisik ke inventaris, dokumentasi semua transfer inventaris, teknologi RFID dan barcode, membatasi kemampuan untuk membatalkan penjualan, mengontrol pembuatan dan pengiriman ke pelanggan 1 kali, serta perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi secara periodik untuk jumlah tercatat. Ancaman 3, kesalahan pengiriman seperti penundaan atau kegagalan atau mengirim, salah jumlah, item yang salah, alamat yang salah, atau duplikasi. Pengendaliannya melalui rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, pengambilan daftar, dan spil pengepakan.
menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan, entry data melalui pemindai barcode dan RFID, kontrol entry data jika data pengiriman dimasukkan di terminal, serta konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Lalu aktivitas 4, penagihan. Ancaman 1, kegagalan untuk menagih, pengendalian melalui pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, serta rekonsiliasi faktur secara berkala dengan pesanan penjualan, pengambilan tiket, dan dokumen pengiriman. Ancaman 2, kegagalan penagihan, pengendaliannya melalui konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis, pembatasan akses ke data master harga, kontrol edit entry data, serta rekonsiliasi dokumen pengiriman seperti tiket pengambilan, bill of lading, dan daftar pengepakan ke pesanan penjualan. Ancaman 3, kesalahan posting di akun piutang, pengendaliannya melalui kontrol entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan ke pelanggan, serta rekonsiliasi akun pembantu ke buku besar. Ancaman 4, memo kredit tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya, pemisahan tugas otorisasi nota kredit dari kedua entry pesanan penjualan dan pemeliharaan akun pelanggan, serta konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada yang sesuai dengan dokumentasi pengembalian barang yang rusak atau otorisasi khusus oleh manajemen. Lalu aktivitas 5, koleksi kas. Ancaman 1, pencurian kas, pengendaliannya berupa pemisahan tugas pada orang yang menangani atau menyimpan pembayaran dari pelanggan, yaitu tidak boleh mengirim pengiriman uang ke rekening pelanggan, membuat atau otorisasi memo kredit, dan rekonsiliasi rekening bank. Lalu penggunaan EFT, FEDI, dan kotak kunci untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh karyawan. Lalu mendapatkan dan menggunakan UPIC untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari pelanggan. Lalu segera setelah membuka surat, membuat daftar semua pelanggan pembayaran terima. Pengendalian selanjutnya, pengesahan yang cepat dan terbatas untuk semua cek pelanggan, memiliki 2 orang yang membuka semua email yang kemungkinan berisi pelanggan pembayaran, penggunaan mesin kasir, serta setoran harian dari semua penerimaan kas. Ancaman 2, masalah arus kas. Pengendaliannya berupa pengaturan kotak kunci, EFT atau kartu kredit, diskon untuk pembayaran cepat oleh pelanggan, serta anggaran arus kas. Selanjutnya, entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Bagian penjualan yang melapor ke Wakil Presiden pemasaran biasanya melakukan proses entry pesanan penjualan. Tetapi semakin banyak pelanggan yang memasuki banyak dari data melalui formulir di etalase situs web perusahaan. Pada slide ini terdapat gambar diagram level 1 data flow diagram sales order entry. Nah, pada diagram ini menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan itu memerlukan 3 langkah, yaitu 1. Mengambil keputusan pelanggan memesan, 2. Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, 3. Memeriksa ketersediaan persediaan. Nah, pada diagram ini juga mencakup peristiwa penting yang terkait yang dapat ditangani oleh Departemen Penjualan Pemesanan atau oleh Departemen Layanan Pelanggan terpisah dan dapat menangani pertanyaan dari pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengambil pesanan pelanggan. Pada bagian proses, pada masa lalu pesanan pelanggan akan diinput ke sistem yang dilakukan oleh pegawai.
Tetapi untuk saat ini, mengentry data dapat dilakukan secara langsung oleh pelanggan dengan adanya pemanfaatan TI. Misalnya, dengan cara membuat para pelanggan untuk melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut, atau dengan cara pelanggan dapat menggunakan Electronic Data Interchange untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan menggunakan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Kedua teknik tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memotong biaya karena kebutuhan keterlibatan manusia untuk proses entry pesanan penjualan berkurang. Cara untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan menggunakan informasi sejarah penjualan untuk membuat pesan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, atau dapat juga menggunakan sistem entry penjualan interaktif yang mengizinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan yang dapat membantu peningkatan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian. Di sini, ancaman yang pertama berupa pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pada hal ini dapat membuat pandangan pelanggan dipengaruhi sehingga akan memberikan dampak negatif yang dirasakan penjualan pada masa yang akan datang. Dan pelanggan perlu menginput ulang pesanannya ke dalam sistem akibat pesanan yang tidak lengkap tersebut. Cara untuk menanggulangi ancaman ini dapat menggunakan pengendalian edit entry data yang digabungkan dengan situs untuk memastikan pelanggan telah memasukkan data yang diperlukan, dan membatasi akses ke database sebagai pencegahan dari adanya perubahan tanpa izin yang dapat menyebabkan kerusakan integritas data. Ancaman yang kedua yaitu berupa pesanan yang tidak valid. Apabila perusahaan mengirimkan barang ke pelanggan dan pelanggan tersebut menolak untuk memasukkan pesanan, menyebabkan adanya kehilangan yang berpotensi atas aset. Pengendalian dari ancaman seperti ini dapat menggunakan keabsahan pesanan pelanggan dan bukti yang mendukung. Untuk transaksi yang berbasis kertas ditetapkan dengan tanda tangan pelanggan tersebut, dan untuk bukti elektronik dengan menyediakan penjaminan serupa atas keabsahan dan bukti untuk mendukung non-repudiation atas transaksi elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan antar bisnis dibuat secara kredit, dan pada bagian ini terdapat ancaman piutang yang tidak tertagih, yang merupakan kemungkinan adanya pembuatan penjualan yang menjadi tidak tertagih. Untuk ancaman seperti ini, kita dapat menggunakan pengendalian batas kredit, yang merupakan saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya. Pengendalian yang kedua, kita dapat menggunakan otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan. Dan pengendalian yang ketiga dapat menggunakan laporan umur piutang, yang merupakan sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Informasi yang tersedia pada laporan tersebut berguna untuk memproyeksikan waktu arus kas masuk pada masa depan yang berhubungan dengan penjualan, memutuskan untuk meningkatkan batas kredit bagi pelanggan tertentu, dan untuk mengestimasi piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Nur Isnaini, NPM 19013010033. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai memeriksa ketersediaan inventaris. Bagian penjualan perlu menentukan apakah persediaan yang ada cukup untuk memenuhi pesanan, sehingga pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang tepat. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu adalah proses. Bagian penjualan perlu mengetahui catatan persediaan yang ada, seperti kuantitas yang ada, kuantitas yang sudah diberikan kepada pelanggan lain, dan juga kuantitas yang tersedia. Setelah itu, harus menilai kapabilitas untuk menangani suatu permintaan. Ketika persediaan cukup untuk memenuhi suatu pesanan, maka pesanan penjualan dapat terselesaikan. Sedangkan ketika persediaan tidak cukup untuk memenuhi pesanan, maka pesanan tidak dapat dilakukan atau harus melakukan produksi barang-barang yang dipesan. Ketika pemenuhan pesanan dapat terjadi, maka sistem membuat tiket pengambilan yang mencantumkan item dan jumlah setiap item yang dipesan pelanggan.
Tiket pengambilan memberi wewenang kepada fungsi kontrol inventaris untuk melepaskan barang dagangan ke departemen pengiriman. Lalu yang kedua adalah ancaman dan pengendalian. Catatan persediaan yang akurat penting untuk mencegah baik kehabisan persediaan maupun kelebihan persediaan. Hal ini karena kehabisan stok dapat mengakibatkan hilangnya penjualan, sedangkan kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan dapat menyebabkan penurunan harga yang signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki catatan persediaan yang akurat. Terdapat beberapa pengendali yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi ancaman dalam pencatatan persediaan, seperti sistem ERP terintegrasi yang memfasilitasi penggunaan metode inventaris perpetual yang mengurangi risiko kehabisan stok yang tidak terduga atau inventaris yang berlebihan. Tetapi, keakuratan catatan inventaris perpetual memerlukan entry data yang cermat selama kinerja aktivitas siklus pendapatan. Lalu ada RFID yang dapat menghilangkan masalah yang ada dalam sistem ERP karena entry data terjadi secara otomatis. Tetapi ketika penggunaan kode batang atau tag RFID tidak ekonomis atau tidak praktis, maka diperlukan pelatihan dan reminder rutin dari manajemen sehingga dapat mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Lalu ada juga prakiraan penjualan, yaitu alat yang membantu perusahaan untuk memprediksi kebutuhan persediaan dengan lebih baik sehingga mengurangi risiko kehabisan persediaan atau adanya persediaan yang berlebih. Menjawab pertanyaan pelanggan. Menjawab pertanyaan pelanggan secara akurat dan cepat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan, yaitu mempertahankan pelanggan. Hal ini mengingat bahwa biaya untuk menarik pelanggan baru jauh lebih mahal dibanding melakukan penjualan berulang pada pelanggan lama. Oleh karena itu, layanan pelanggan menjadi sangat penting, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan paket perangkat lunak khusus seperti Customer Relationship Management System yang disingkat dengan CRM atau dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan. Sistem CRM membantu mengatur informasi rinci mengenai pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal, sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli dan menghasilkan penjualan tambahan. Namun, karena terdapat banyak pertanyaan pelanggan yang bersifat rutin, maka perusahaan harus mengotomatisasi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga dapat memberikan jawaban secara cepat. Akan tetapi, terdapat pertanyaan lain yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga perusahaan harus menyediakan layanan pelanggan yang menyertakan fitur obrolan yang memungkinkan pelanggan untuk memperoleh bantuan ahli, sehingga pelanggan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu bagian keempat adalah pengiriman atau shipping. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan. Proses ini terdiri dari 2 langkah, yaitu pengambilan dan pengepakan pesanan, serta pengiriman pesanan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rachma Atika Putri NPM 190 130 143 akan menjelaskan tentang memilih dan mengambil pesanan.
Langkah pertama dalam memenuhi pesanan pelanggan meliputi mengambil item yang benar dari inventory dan mengemasnya untuk dikirimkan. Tiket pengambilan yang dihasilkan oleh proses entry pesanan penjualan memicu pengambilan dan proses paket. Pekerja gudang menggunakan tiket pengambilan untuk mengidentifikasi produk mana dan kuantitas setiap produk untuk diambil dari inventory dan kemudian mencatat jumlah setiap item yang benar-benar diambil. Persediaan kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Selanjutnya ada pengiriman pesanan. Setelah barang dagangan dikeluarkan dari gudang, barang tersebut dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengirim harus membandingkan jumlah fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan pada tiket pengambilan dan dengan jumlah yang ditunjukkan pada pesanan penjualan. Perbedaan bisa timbul karena barang tidak disimpan di lokasi yang tertera di tiket pengambilan atau karena catatan persediaan faktual tidak akurat. Dalam beberapa kasus, departemen pengirim perlu memulai pesanan kembali barang-barang yang hilang dan memasukkan jumlah yang benar-benar dikirim pada selip pengapakan. Selanjutnya ada billing atau penagihan. Penagihan melibatkan dua tugas yang terpisah tetapi terkait erat, yaitu pembuatan faktur dan pemutakhiran piutang yang dilakukan oleh dua unit terpisah dalam departemen akuntansi. Halo semuanya, saya Wahyu Ramadan, NPM 177. Di sini saya akan menjelaskan invoicing atau penagihan. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal bab ini, invoicing atau penagihan merupakan salah satu dari 4 kegiatan siklus pendapatan. Kegiatan ini membutuhkan informasi dari sales, order entry, dan shipping. Sebagaimana kedua kegiatan tersebut sudah dilakukan sebelum masuk ke kegiatan ini. Nah, saya akan membahas dua hal dalam kegiatan penagihan ini, yaitu proses dan hambatan beserta pengendaliannya. Proses awal dari penagihan adalah faktur penjualan yang berfungsi untuk memberikan informasi pelanggan tentang jumlah yang harus dibayar dan harus mengirimkan pembayarannya kemana. Jika sebuah perusahaan mengintegrasikan sistemnya dengan EDI, maka biaya percetakan, ongkos kirim, dan tenaga kerja yang terlibat akan berkurang. Faktur EDI dan pembayaran tagihan online sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik dari perusahaan ataupun konsumen. Dari segi konsumen itu mengurangi waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Sistem akuntansi memudahkan kegiatan ini seperti mengurangi menyimpan faktur yang mana menunjukkan jumlah setiap barang dijual dan harga tiap barang. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi perusahaan sudah memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah pesanan pada saat barang dikirim dan menjadi alasan faktur dicetak dalam proses batch atau dapat dikatakan gelombang. Dari sisi konsumen sendiri, konsumen mengetahui harga pada saat pemesanan dilakukan dan mengetahui jumlah barang yang dibeli. Kedua hal ini menciptakan keefektifan dalam melakukan transaksi. Hambatan dan pengendalian. Salah satu hambatan adalah kegagalan menagih pelanggan yang menyebabkan hilangnya aset dan kesalahan data. Pengendalian hal ini adalah dengan memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan. Sistem ERP perlu dikonfigurasi untuk mengurangi risiko kegagalan terkait penagihan yang tidak disengaja dan manajemen perlu melakukan peninjauan laporan secara berkala hingga mengambil langkah korektif. Penagihan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan tagihan rendah menyebabkan hilangnya aset. Pengendalian hal ini dapat dihindari dengan meminta sistem mengambil data yang sesuai dari file induk harga yang ditetapkan dan membatasi kemampuan karyawan untuk membuat perubahan pada data. Memelihara piutang. Fungsi ini menggunakan informasi pada faktur penjualan yang sebelumnya dibuat di kegiatan penagihan untuk mendebit akun pelanggan dan selanjutnya mengkredit akun tersebut saat pembayaran diterima. Pada fungsi ini dibagi menjadi dua bahasan, yaitu proses dan hambatan beserta pengendalian. Proses, metode faktur terbuka dan metode saldo maju menjadi dua cara dasar untuk memelihara piutang. Metode faktur terbuka menjelaskan bahwa pelanggan biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Dua salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen turnaround yang disebut sebagai remitted advice. Sedangkan metode saldo maju itu, pelanggan membayar sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan, bukan faktur individu. Keuntungan menggunakan metode faktur terbuka adalah kondusif untuk menawarkan diskon dalam pembayaran cepat dan aliran penerimaan kas lebih seragam setiap bulannya. Kelemahannya adalah kompleksitas yang cukup tinggi karena metode ini memelihara informasi tentang status setiap faktur individu pelanggan. Penggunaan metode ini seringkali digunakan oleh bisnis yang pelanggan utamanya adalah bisnis lain karena metode ini lebih efisien dan mengurangi biaya dengan menghindari kebutuhan untuk memproses penagihan tunai setiap individu. Metode saldo maju atau biasanya disebut cycle billing menyiapkan dan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan mereka.
Penagihan secara bersiklus ini menciptakan aliran pengumpulan kas yang lebih seragam sepanjang bulan dan mengurangi waktu yang digunakan sistem komputer untuk menyetak laporan bulanan. Hambatan dan pengendalian. Kesalahan memelihara akun pelanggan dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa depan dan mengindikasikan pencurian uang. Pengendalian hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa validitas dan verifikasi loop tertutup untuk memastikan akun pelanggan benar-benar sedang diperbarui. Pembayaran dengan badge dapat memberikan sarana tambahan untuk mengurangi kesalahan posting. Untuk memastikan semua pengiriman uang diproses, jumlah akun pelanggan harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Ya, selanjutnya yaitu cash collection. Cash collection adalah tahap terakhir dari sebuah siklus pendapatan usaha, di mana prosesnya yaitu mengumpulkan uang tunai yang didapat dari penagihan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu langkah terakhir dalam revenue cycle adalah mengumpulkan atau collecting dan memproses pembayaran dari customer. Pada proses ini yaitu fungsi account receivable seharusnya tidak memiliki akses fisik ke cash atau cek, di mana kas dan cek pelanggan mudah untuk dicuri, maka penting untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi risiko pencurian. Selanjutnya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi sumber pengiriman uang atau remittance melibatkan pengiriman dua salinan faktur, di mana memilih dua salinan faktur kepada pelanggan dan meminta satu salinan dikembalikan bersama dengan proses pembayaran. Kemudian berita pengiriman uang ini kemudian diteruskan ke bagian account receivable dan actual customer payment dikirim ke kasir. Kemudian meminta personel ruang surat atau mailroom menyiapkan daftar pengiriman uang, di mana dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian account receivable. Kemudian yaitu melibatkan penggunaan pengaturan kontak kunci atau lockbox dengan bank. Lockbox itu yaitu alamat pos yang digunakan pelanggan untuk mengirim uang mereka. Bank yang berpartisipasi mengambil cek dari kotak pos dan menyimpannya di rekening perusahaan. Electronic lockbox akan mengirimkan informasi kepada perusahaan tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah uang yang dikirim, segera menerima dan men-scan cek tersebut. Kemudian dengan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan The Exchange of Funds atau EFT dengan Exchange of Remittance of Funds atau EDI. Di sini pelanggan mengirim uang dan instruksi transfer dana secara bersamaan. Penjual menerima kedua informasi tersebut secara bersamaan. FEDI melengkapi otomatis proses penagihan dan pengambilan uang secara tunai. Yaitu Tricks and Controls, di mana tujuan utama dari cash collection function adalah untuk melindungi pengiriman uang pelanggan atau customer remittance. Dalam hal ini, pemisahan tugas adalah proses pengendalian yang paling efektif untuk mengurangi risiko pencurian. Di sini ada tugas yang harus dipisahkan. Yang pertama yaitu menangani cash or checks dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan atau customer accounts. Di sini, seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat melakukan jenis penggelapan khusus yaitu lapping. Kedua yaitu menangani cash or checks dan authorizing credit memos, di mana seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat menyembunyikan pencurian uang tunai dengan membuat nota kredit yang setara dengan jumlah uang yang dicuri. Ketiga yaitu menangani cash atau cek dan merekonsiliasi bank statement.
Pentingnya pengendalian detektif adalah rekonsiliasi bank account statement dengan balance of cash yang tercatat di sistem informasi perusahaan. Selanjutnya yaitu the best control procedures untuk mengurangi risiko kekurangan kas yang tidak terduga adalah dengan menggunakan cash flow budget yang memberikan perkiraan arus masuk dan arus kas keluar, di mana cash flow budget dapat meningkatkan organisasi akan uang tunai jangka pendek yang tertunda, sehingga memungkinkannya untuk mencantumkan ke depan untuk secure short term at the best possible rates. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.